I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo, nama aku Intanika Nabila. Di sini aku mau jelasin tentang teori pers dan macam-macam teori pers. Teori pers otoriter. Teori pers yang pertama adalah teori pers otoriter atau teori otoritarian. Menurut teori ini, pers mempunyai tugas membantu dan mendukung politik pemerintahan yang berkuasa untuk mengabdi pada negara. Pada teori seperti ini, pers tidak boleh mengkritik alat-alat negara dan penguasa. Ditambah lagi, pers sejenis ini berada di bawah pengawasan dan kontrol pemerintah. Itu artinya rakyat tidak memiliki hak penuh dalam mengaspirasikan pendapatnya. Ia tidak bisa memberikan opininya melalui pers. Bila diketahui pemerintah, mungkin akan diciduk dan dihukum oleh pemerintahan. Teori ini muncul di abad ke-15 hingga 16 saat mesin cetak diciptakan oleh John Gutenberg. Yang kedua, teori pers bebas atau libertarian teori. Teori pers yang kedua, teori sejenis ini memiliki tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemerintahan. Liberal dikenal dengan kebebasannya. Namun sebebas-bebasnya pers dalam negara yang menganut demokrasi liberal, pers tidak boleh leluasa untuk memfitnah, menyiarkan tulisan cabul, ataupun untuk menghasut masyarakat. Pers liberal beranggapan bahwa pers itu harus mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya. Hal ini bertujuan untuk membantu manusia dalam mencari kebenaran. Kebebasan pers dengan demikian dapat menjadi ukuran atas kebebasan yang dimiliki oleh manusia. Teori pers komunis. Teori pers yang ketiga adalah teori pers komunis atau Marxis. Teori pers yang satu ini mulai berkembang sejak awal abad ke-20 sebagai akibat dari sistem komunis Uni Soviet. Media massa pada pers teori ini berperan sebagai alat pemerintah dan bagian integral dari negara, dan media massa mau tidak mau harus tunduk pada pemerintah. Teori ini disebut dengan pers totaliter Soviet atau teori pers komunis Soviet. Teori pers ini muncul di Rusia. Tanggung jawab sosial. Teori pers yang keempat adalah teori pers tanggung jawab sosial. Pada teori ini, pers adalah forum yang dijadikan sebagai tempat untuk memusyawarahkan berbagai masalah dalam rangka tanggung jawab terhadap masyarakat dan orang banyak. Teori ini muncul di abad ke-20. Teori ini muncul setelah adanya protes terhadap kebebasan yang mutlak dari teori liberal. Teori liberal memberikan kebebasan yang sebesar-besarnya, sehingga terjadi kemerosotan moral pada masyarakat. Nah, itu tadi penjelasan tentang teori pers dan macam-macam teori pers. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan bye.